Laplasteng. Hah? Apa? Laplasteng? Apa tuh? Bola plastik potong tengah. Usaha sih boleh usaha. Tapi gak gitu juga. Laplasteng, bola plastik potong tengah. Keren kum. Kamu baru tahu. Assalamualaikum, Oding. Waalaikumsalam. Apa kabar, Pak? Assalamualaikum. Ya sudah, kita mulai saja sekarang. Ayo, Pak. Sini, Kang. Ceng. Videonya. Sini, Kum. Oh. Ini Pak Oding? Iya. Oh, tukang cukur keliling. Pantesan saya lupa, Ceng. Model apa Kang Angkom? Mama tuh heran sama kamu. Kenapa sih harus kamu terus yang nyamperin si Kusoy? Nggak ada laki-laki lain apa selain dia? Moms, kan aku sekalian lewat. Makanya ngajakin Kang Kusoy ke rumahnya Tante. Tuh, kalau sekalian lewat tuh jalan, bukannya duduk di pos berduaan begitu, nggak enak dilihat orang. Kalau sampai kepergok sama warga terus dikawinin paksa, mau kamu? Nggak usah dipaksa, aku juga mau, Mam. Tapi jangan sama kamu, Soy. Kenapa sih, Mam sama Ancut? Kamu sih nggak punya pacar, makanya begitu. Ih, Cu, udah kamu ke tempatnya Yati aja. Biar Cece pulang sama Tuti. Ya udah Cucu pamit. Jangan sama Kang Kusoy. Jangan cemberut kalau mau kerja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, bye. Laplasteng. Hah? Apa? Laplasteng? Apa tuh? Bola plastik potong tengah. Usaha sih boleh usaha. Tapi gak gitu juga. Laplasteng, bola plastik potong tengah. Keren kum. Gajah di balik batu, batunya hilang, gajahnya datang. Aku tahu maksud dirimu, diam-diam suka padaku. Ada gajah di balik batu, batunya hilang, gajahnya datang. Jangan diam-diam begitu, ketiban gajah kamu baru tahu. Agak sedikit lagi, Pak. Pak. Yang dekat kuping, yang dekat kuping. Doi, jangan goyang-goyang kepala kamu. Diam, nanti malah kena kuping kamu. Kamu baru tahu. Kamu baru tahu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tunggu, Mang. Saya ingin ngobrol sama Mama. Sok, kalau kamu teh mau bicara, Kenapa semua orang meninggalkan saya? kamu teh jangan salah bicara. Bukan kami yang meninggalkan kamu, tapi kamu yang meninggalkan kami. Kenapa saya merasa tidak punya siapa-siapa? Ketika Kang Dasep, Badrun dan saya makan di atas satu tikar, kami teh jelas sedang memperbincangkan sesuatu yang hangat. Kecuali kamu. Saya tidak tahu apa yang ada dalam pikiran kamu. Kamu terlihat seperti orang yang tidak punya percaya diri. Apa saya tidak salah dengar? Kamu teh mendengar dengan baik, Bagja.
Keren. Ini baru namanya model bola plastik potong tengah. Cakep kan, Ceng? Semua yang diusulin aku mah buat kamu cakep, Doi. Memang cakep kok. Wak, berapa, Wak? Masih harga biasa, Kang Idoy. 8.000. Hah? Sabraha 8.000? Ya. Ini, Wak. Aduh, terima kasih. Kembaliannya ambil aja, Wak. Alhamdulillah. Kum, berarti memang saya sombong, Kum. Alhamdulillah. Akhirnya dia sadar juga, Kum. Ternyata, Kum. Sekali saya cukur di salon, uangnya bisa buat cukur semua orang di Ciraos. Pedut. Cukur itu bukan masalah tempat, tapi masalah cocok. Iya, cocok tidak sama isi dompet. Boy, kita masuk yuk. Iya. Ada keluarga Fir'aun lagi berantem. Udah biar saya saja, kamu kunci pintu sana. Bisa ngomong sama adiknya Firaun. Iya deh, adiknya Pak Kemet. Curut-curut. Curut-curut. Tinggal dadang. Cukur rambut. Curut. Curut-curut. Cukur rambut. Kamu yang mengadakan acara. Kamu yang mengundang. Kamu yang menjadi tuan rumah. Tapi karismamu tidak muncul, Bagja. Mungkin saat itu teh kamu berpikir kalau perjuangan ini kelak dimenangkan, yang akan muncul sebagai pahlawan bukan kamu, tapi Kang Dasep dan Badrun. Karakter mereka sangat kuat. Dan tujuan kamu menemui cucu hanya supaya karakter Kang Dasep dan Badrun menjadi redup. Tapi kamu lupa satu hal. Seredup apapun sinar Kang Dasep dan Badrun, tetap mereka akan lebih terang. Karena sejauh ini, kamu sama sekali belum bersinar, Bagja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa-apaan sih, Doi? Kita kan datangnya semua bareng-bareng. Kamu ngucapin salam ke siapa? Ceng, meskipun rumah kosong, kalau kita datang itu harus ngucapin salam. Emang gitu, Kum? Makanya, Ceng, belajar agama. Udah uang nggak punya, ilmu agama minim. Mau jadi apa sih kamu? Mulut kamu lemes pisannya. Kalah perempuan sama kamu, lebih parah dari perempuan kamu. Biarin. Dari tadi teh ngoceh terus. Ini juga satu kayak perempuan. Saya alergi kali ya, Kum ya. Dari tadi leher saya nih sama punggung saya gatel. Aduh, si Mlehoy hebat pisan. Bahasanya teh tinggi sekarang. Emang kamu tahu alergi apaan? Tahu, Ceng. Apa? Alergi itu penyakit yang bikin kita gatal-gatal. Akum yang ngasih tahu saya. Bener kamu, Doi, bener. Kayak saya teh punya penyakit alergi. Saya teh alergi kalau lihat mukanya dia nih. Tuh. Aduh, gatal-gatal saya. Aduh, Rasain gatel-gatel. Udah kehabisan bahan tuh mau ngeledek saya. Iya. Gatel-gatel nih sekalian nih. Iya nih, aduh. Gatal-gatal lagi, gatal terus, Kum. Kamu tuh habis nyukur rambut, Doi. Mungkin rambut-rambut kecilnya itu yang ada di leher, ada yang di punggung, kena keringat jadinya begitu. Iya, kan kamu yang ngasih tau modelnya, Kum. maksudnya si Akum, kamu teh habis potong rambut, jadi ada rambut-rambut kecilnya nempel-nempel, makanya gatel. Oh, alergi sama rambut. Tahu ah, alergi sama rambut. Gak usah punya rambut sekalian, Doi. Kamu emosian sekali sih, Ceng. Saya kan harus ganti oli. Sudah tanggalnya ini. Sebentar ya.
garuk. Hati. Iya, pelan-pelan, pelan-pelan. Yuk, yuk. Tuh, 2, 3. Apa perlu kita buka sekarang, Pak? Enggak usah, Pak. Nunggu Bu Guru Yola aja. Bener apa kata Mak Mulyadi, kita nunggu Bu Yola biar Bu Yola yang nyusun. Jati. Iya. Bisa, Kang Irot, Kang Adun, pelan-pelan. Kuat. Sini, Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bu dokter. Iya, wah, bukunya udah pada sampai ya? Iya. Bu, kalau begitu kita permisi dulu, Pak Mun. Dokter. Oh, Iya, mau kembali ke pos RW. mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terus ini buku-buku yang lainnya bakal datang kapan, Pak Mul? Kemungkinan minggu depan, Bu Dokter. Akhirnya kita punya taman bacaan. Iya, alhamdulillah ya, Kang. Ini semua berkat Bu Dokter. Enggak, ini semua tuh berkat warga. Kalau misalnya warga nggak nemuin uang 1 miliar, taman bacaan juga nggak akan ada sampai sekarang. Alhamdulillah. Terus ini nanti rak-raknya dibikinnya mau kayak gimana, Kang Kos? Ini Bu Dokter, sesuai permintaan Bu Guru Yola. Jadi raknya teh disusun, nanti buku-bukunya disusun sesuai jenisnya. Ada majalah, novel, buku matematika, buku agama, sama buku Indonesia. Jadi semuanya teh dipisah, nggak disatuin. Iya, bagus Kang, bagus. Maaf, apa nggak perlu ada kursi atau meja gitu? Enggak, Sob. Soalnya kalau dipakai taruh kursi sama meja, ruangnya teh nggak muat. Jadi enaknya bacanya di bawah pakai karpet gitu biar enak. Iya. Terus nanti raknya ngerjain Kang Koswara sendiri? Bukan, Bu Dokter. Ada namanya Kang Iping. Dia teh tukang kayu. Sekarang juga lagi ngerjain di kios saya. Oh gitu. Doi, si Jennifer udah kamu suruh belajar lagi sama Bu Yola? Belum tahu, Kang Dadang. Udah kamu suruh belum? Suruh apa, Kang Dadang? Suruh belajar sama Bu Yola. Iya, Kang Dadang. Nanti saya suruh. Saya itu nanya, bukan nyuruh, Doi. Oh, jadi nggak usah disuruh belajar sama Bu Guru Yola. Giliran begini, mana sih si Aceng? Ceng. Iya, Mak. Sini dulu, Mak mau ngomong. Iya, Mak. Kalau nanti mau nyari rumah buat Sain, habis jemput Edward, pakai aja motornya. Iya, Mak. Makasih ya, Mak. Tapi jangan buat bonceng cewek ya. Nggak pernah, Mak. Mana? Jangan bilang nggak pernah. Ya? Iya, Mak. Doi, kita ngobrol lagi yuk. Oke, Kang Dadang. Tapi jangan bikin saya pusing ya. Kapan saya bikin pusing, Kang Dadang? Kira-kira ngobrolin apa ya, Doi? Ya terserah Kang Dadang. Kita ngobrolin yang enak-enak, Doi. Kita ngobrolin rendang, Kang Dadang. Kenapa rendang? Enak, Kang Dadang, rendang. Atau kita ngomongin pepes ikan mas.
Aduh, alergi saya parah ini Kang Dadang. Saya mau ke dokter dulu ya Kang Dadang. Gatel? Iya. Mandi aja dulu. Dulu saya udah mandi Kang Dadang. Maksudnya sekarang mandi? Sana? Enggak Kang Dadang ah. Kan kita lagi duduk ngobrol. Ya enggak, sekarang kamu pulang, kemudian kamu mandi. Sana? Tadi pagi saya udah mandi sebelum Atem berangkat Kang Dadang. Ya mandi lagi. Si Atem berangkat lagi Kang Dadang. Kang Dadang mah ada-ada aja. Saya mau nanya deh. Kalau kamu ngobrol sama si Akum, pernah emosi nggak dia? Nggak pernah Kang Dadang. Akum itu ngomongnya lembut. Saya nggak ngerti, muter-muter. Gitu Doy? Iya Kang Dadang, kadang nggak nyambung. Saya mesti banyak nanya biar saya paham. Memangnya dapat transferan dari nenek banyak Bos Idan? Ya iyalah dong, begitu aja kok ditanya. Paling sedikit 4 juta dong. Astagfirullahaladzim. Kenapa dong? Enggak. Diam aja Kang Asep. Dia teh kekenyangan Tang. Maklum, nggak pernah jajan. Kita ke taman bermain yuk. Kasihan anak-anak. Kasihan anak-anak atau takut ditagih hutang sama tukang sayur bengek ini Teh Ip? Terus kalau Aceng bagaimana? Emang Aceng bagaimana? Tadi nggak apa-apa. Maksudnya, kalau Aceng ngomong sama kamu tuh bagaimana gitu? Oh, Aceng mah biasa aja tuh Kang Dadang. Ngomongnya pakai bahasa Indonesia. Kuat-kuatin nggak ada orang. Gini, maksudnya itu si Aceng itu kalau ngomong, maksudnya kalau ngobrol sama kamu jelas apa tidak gitu? Jelas satu Kang Dadang, kan suaranya keras. Aduh, Kang Dadang, aduh alerginya parah ini Kang Dadang. Saya mau ke dokter dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bingung nih kalau begini. Ngobrol sama siapa coba? Naon? Rasain, syukurin sendirian. Mudah-mudahan akun teh lama di bengkel motornya. Kalau perlu seharian 24 jam. Kelantar kelintir deh sendirian keliling kampung. Dan mendingan juga di warung nyentin. Ada si Idan. Ngobrol berdua sama si Idan. Bos Idan dan Bos Pedut. Ada Bos Pedut. Sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ping. Ini gambar sama ukuran nanti buat bikin rak buku. Oh iya. Besok warung bisa pindah ke sini, Kang. Oh, alhamdulillah atuh ya. Katanya Kang Aceng lagi nyari rumah. Kamu ada info? Ada, tapi kecil. Tahu deh Kang Acengnya suka atau tidak? Di Ciraos juga? Iya, masih di wilayah RT 10. Oh, nggak apa-apa. Nanti saya kasih tahu sama Kang Acengnya. Iya. Nuhun pisan. Sami-sami. Dua. Iya. Puntennya. Wairah jadi repot kerja sendirian. Nggak apa-apa tuh, Kos. Nuhun ya. Iya, Kos. Sami-sami. Kang, diminum, Kang.
dinya teh itu si Ucuy. Durirang adu duraring, duraring adu durirang. Wajahnya iya sih. Tapi kayak ente dandanannya. Langsung masuk aja Pak Idoy. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Dokter. Waalaikumsalam Pak Idoy. Silakan duduk Pak. Terima kasih Bu Dokter. Ada keluhan apa Pak Idoy? Mengeluh apa Bu Dokter? Siapa yang mengeluh? Pak Idoy sakit apa? Oh, ini Bu Dokter. Saya ini alergi rambut. Leher saya sama punggung saya gatel. Oh ya? Sekarang Pak Idoy duduk di sini biar saya periksa ya Pak. Iya Bu Dokter. Boleh menghadap ke sana Pak? Maksud saya sama badannya juga ikut Pak, biar saya bisa periksa. Oh, iya Bu Dokter. Maaf Pak Idoy, kancingnya boleh dibuka satu? Jangan Bu Dokter. Maksudnya Pak, kalau misalnya itu nggak dibuka, gimana saya mau periksanya? Kan saya harus lihat lehernya Pak Idoy. Oh, tapi satu kancing aja ya Bu Dokter. Iya, satu kancing aja. Maaf ya, saya periksa dulu. Boleh nunduk sedikit Pak kepalanya? Gatel semuanya ini Bu Dokter. Oh ya, sebentar ya saya lihat dulu. Oke, udah. Boleh ditutup lagi Pak. Pak Idoy, lebih baik sekarang Pak Idoy pulang, terus mandi. Ya itu obatnya Pak. Kang Dadang alergi rambut juga Bu Dokter. Pokoknya sekarang Pak Idoy pulang, terus Pak Idoy mandi. Dijamin langsung sembuh. Iya Bu Dokter. Makasih ya Bu Dokter. Iya, sama-sama Pak. Oh iya Pak Idoy, jangan lupa ya, bajunya juga harus diganti ya. Iya Bu Dokter. Terima kasih Bu Dokter. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Diagnosa dan penyembuhan penyakit tercepat selama karir saya. Amat. Kum. Assalamualaikum. Kum. Sepi bener ya. Pada kemana coba? Kum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk cuy. Gak apa-apa, cuy duduk sini aja dulu nunggu lantainya kering. Ya udah tuh nggak apa-apa, kamu teh masuk aja. Udah nggak apa-apa, lanjutin aja dulu ngepelnya. Cuy. Iya. Kalau emak nyuruh kamu sesuatu yang ada hubungannya sama Kang Bagja, kamu tuh jangan mau ya. Sip deh. Arima kemarin ngomong apa aja sama kamu, cuy? Kemarin kapan?
waktu kamu lagi ngelap piring. Oh, emak teh gak ngomong apa-apa deh. Kamu tuh jangan gitu coba sama Dede cuy. Jangan suka bohong. Ya Dede, masa cuy teh bohong sama Dede? Cuy, iya mak, sini masuk. Iya mak. Ya udah nggak apa-apa, kamu tuh masuk aja cuy. Dah, punten ya deh. Cuy masuk dulu. Itu di dalam. Dari mana kamu? Cuy pan sudah bilang, cuy teh kerja di pasar, bantuin Wah Haji. Kamu bawa apaan? Macem-macem mak, ada garam, mecin, bumbu dapur, dikasih Wah Haji suruh bawa pulang. Nah, ini ada mangga, cuy beli spesial buat emak. Ya Allah, Encuy, kamu baik banget. Ya udah mak, cuy ke dapur dulu mau ngambil pisau. Cuy, Dede teh ngomong apa sama kamu? Kapan mak? Shh, pelan-pelan. Ya mak. Yang barusan. Oh, Dede teh nanya, cuy bawa apa? Sama kayak pertanyaan mak tadi. Bohong kamu. Oh, mak masa tuh cuy teh bohong kamu mak? Cuy, kalau Dede nyuruh kamu nyampein apapun ke Sobri, kamu jangan mau ya. Sip mak bos. Yaudah, cuy ke dapur dulu, ambil pisau. Mau cuy kupasin? Boleh, kupasin deh. Sip mak bos. Ternyata bener, obatnya cuma mandi. Ini arisan gimana urusannya? Yang hari pertama orangnya jarang di rumah. Iya ya, hilang uang kita 100.000. Iya. Minta ganti siapa ya? Betul Kang Asep, mesti diobrolin Kang Akum tuh Kang. Iya Tang. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duh, dan Akum tidak? Apa ada di dalam? Tidak ada Kang Dadang, tidak kelihatan. Kayaknya sih nggak ada Kang Dadang. Lo Aceh, ada tidak? Nggak ada juga Kang Dadang. Tadi ada Kang Idoy, tapi sekarang sudah pulang. Oh tadi Idoy kesini? Oh iya. Ya udah kalau gitu. Permisi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tut, Yups. besok mama mau ke Kerawang. Tapi cuma pulang hari nggak nginep. Kira-kira kamu mau ikut apa enggak? Enaknya gimana ya, Mams? Aku galau mau ikut apa enggak. Ya kalau menurut mama sih ya mendingan ikut. Jadi kamu tahu cara kerja seorang agen tuh seperti apa. Kamu juga tahu bagaimana kehidupan seorang TKW. Katanya kamu mau nulis. Kalau mau nulis itu, kamu harus ikut supaya kamu bisa dapat banyak informasi gitu. Lagi pula ngapain juga kamu di rumah pelanga-pelongo, nanti ujung-ujungnya yang ada ke ladangnya kusoy. Nah, emang itu Mams maksudnya aku. Aku tuh takutnya nanti nggak konsentrasi kepikiran Kang Kusoy terus. Aku nggak enak sama Kang Kusoy. Kasian ditinggalin terus sama aku. Tut, kamu ngomongin kusoy sekali lagi ya. Mama nih bener-bener bisa marah loh Tut. Beneran bisa marah mama tuh. Mams, sabar dong. Orang aku sama Kang Kusoy belum pacaran, kita itu masih PDKT. PDKT apanya Tut? Yang nyamperin terus juga kamu. Si Kusoynya mah nyantai aja begitu. Ya kan yang mau pergi ke Koreanya emang aku, bukan Kang Kusoy. Siapa yang ngizinin kamu pergi ke Korea coba? Kan Mams pernah janji sama aku, kalau nanti mau ngajakin aku jalan-jalan ke Korea. Yup kan? Sama mama, bukan sama Kusoy, Tuti Hartuti. Kan aku udah bilang, Kang Kusoy kita ajak untuk jagain kita. Astagfirullahaladzim. Terus aja kalau mama ngomong tuh kamu jawab terus. Kondisi Bu Yati gimana, Cu? Tadi pas cucu ke rumahnya Ciyati, Ciyati masih banyak melamun, Pak.
Setiap cucu tanya, ya dijawab. Tapi habis itu melamun lagi. Cucu ajak Ciyati jalan-jalan tapi nggak mau Ciyatinya. Apa dia di... Enggak. Mudah-mudahan jangan sampai. Pelecehan, Pak, maksudnya? Cu, kalau kondisi Bu Yati sudah bisa diajak ngobrol, coba kamu tanya sama dia. Sebenarnya apa yang dialami selama dia ada di sana, ya? Iya, Pak. Cucu juga pengen tahu. Kasihan liatnya nggak tega. Siapa ya? Assalamualaikum, bro. Waalaikumsalam, bro. Gimana, bro? Rumah sudah dapat, bro? Ya belum atuh, bro. Sabar sedikit dong, bro. Mau buru-buru malam mingguan sama Bu Yolanya, bro. Bro Aceng itu tahu aja. Ya ada sih, bro. Tapi rumahnya teh kecil, bro. Agak masuk ke dalam. Mobil teh nggak masuk, bro. Wah, repot juga kalau gitu, bro. Makanya, bro, sabarnya. Pasti Aceng cariin yang bagus deh, bro. Oke, beres, bro. Beres, bro. Pokoknya nanti begitu dapet, Aceng langsung teleponnya, bro-nya. Yes, mantap, bro. Assalamualaikum, bro pejuang cinta. Waalaikumsalam, pejuang cinta. Pejuang cinta nggak boleh cemen tuh. Wah. Febri mana, War? Ke toilet. Kenapa baksonya nggak dimakan? Nanti keburu dingin. Iya, nanti makannya biar bareng-bareng sama Febri. Ya? Memangnya Edward sama Febri itu pacarannya? Claudia, kita tuh masih satu SMP. Belum pantas satu ngomongin pacaran. Memangnya harus nunggu sampai umur berapa, War? Baru kita bisa ngobrolin tentang pacaran. Soalnya Febri sama Edward itu deket banget. Edward tuh deket sama Febri karena Febri tuh asik diajak ngobrolnya. Edward malam minggu mau kemana? Belum tahu, belum ada rencana malam minggu. Ikut Claudia yuk. Claudia mau. Maaf, lama jadi nungguin. Makan yuk. Nyari siapa, Kang Dadang? Dari tadi teh mondar-mandir terus. Ente, cuma iseng-iseng aja lewat. Pada nggak ada ke rumah Ido aja. Pusing-pusing deh nggak nyambung. Tin, saya duluan ya. Oh iya, mari Kang. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam. Mangga, Kang? Iya, Mak.
Saya teh seneng lihat kamu senyum lagi, Sob. Sobri yang dulu lagi. Sobri yang selalu ceria, penuh semangat, selalu optimis. Kemarin-kemarin teh memang banyak masalah, Kang. Semuanya di luar perkiraan saya. Walaupun Bapak nggak setuju, tapi saya yakin Bapak pasti ngebantu biaya nikah. Tapi ternyata saya salah, Kang. Bapak teh nggak ngebantu sama sekali. Dapat uang 2.500.000 pinjaman dari kantor, tapi saya nggak boleh tinggal di sini. Dapat uang 1 miliar, Kang. Dibalikin lagi ke Pemda. Saya ikut tes pegawai tetap, nggak lulus. Terlalu banyak ketakutan, Kang. Saya capek. Saya nggak mau ketakutan lagi. Habis lebaran, Kang, saya harus nikah. Terserah apapun yang terjadi akan saya hadapi. Memang harus begitu, Sob. Kalau ketakutan sudah mencapai puncaknya, maka keberanian akan muncul dengan sendirinya. Tah, betul, Kang. Itu yang saya alami. Seperti dikejar harimau. Saya takut. Saya lari. Terus dikejar. Terus saya lari terus. Dan akhirnya saya terpojok. Nggak ada tempat lagi untuk berlari, Kang. Dan nggak ada satupun yang nolong. Pilihan saya cuma satu. Saya harus ngelawan harimau itu. Ini Sobri yang dulu. Selalu semangat, optimis. Oh ya, Kang. Hari Minggu saya mau nyari cincin nikah. Selama cinta itu kuat, insya Allah saya dan Dede Cantik akan menghadapi semua masalah, Kang. Mantap. Saya layanin pembeli dulu. Bantuin Pak Irah. Sok, Kang. Sok. Kang. Assalamualaikum, Doi. Waalaikumsalam, Kang Dadang. Mau kemana? Mau ke rumah Akum. Belum pulang. Siapa, Kang Dadang? Akum belum pulang. Akum kabur? Ke bengkel, ganti oli. Oh iya, saya lupa, Kang Dadang. Kita ngobrol sini aja ya? Iya, silakan duduk, Kang Dadang. Kasih, Doi. Kang Dadang mau minum apa? Sirup ada, sirup. Kalau gitu, kita ngobrolnya di rumah Kang Dadang aja yuk. Nggak usah deh kalau gitu. Alergi gimana? Udah sembuh? Alhamdulillah, Kang Dadang. Ternyata obatnya gampang. Apa itu? Mandi. Ya, kan saya juga udah bilang mandi. Dokter Clara yang bilang, Kang Dadang. Ngomong-ngomong, si Atem udah sampai mana ya? Sebentar, Kang Dadang. Saya telepon dulu ya. Jangan ditelepon atuh. Kalau lagi di pesawat, tidak boleh terima telepon, nggak boleh telepon. Nanti ganggu jalannya pesawat. Yang benar, Kang Dadang. Emang begitu, Doi. Percuma juga ya nelpon. Percuma nanya. Kalau di atas nggak ada petunjuk jalannya, bingung. Kang Dadang. Kalau di atas nggak ada petunjuk jalannya, gimana pilotnya tahu ya kalau udah sampai Saudi? Itu saya juga bingung, Doi. Iya, Kang Dadang. Saya tahu, Kang Dadang. Jadi gimana tuh pilot supaya tahu? Ya dia nggak tahu pilotnya, Kang Dadang. Nah, dia tuh mampir dulu, Kang Dadang. Turun, ya kan? Terus pilotnya turun nanya. Assalamualaikum, Kang. Saya mau numpang tanya, Saudi di mana ya? Terus dijawab, Kang Dadang. Oh, di sebelah sana, Kang. Nah, terus pesawatnya terbang lagi, Kang Dadang. Tuing. Sampai Saudi. Terbang Saudi. Terbang. Doi, saya terbang lagi ya. Pusing ngobrol sama kamu.
Kang Dadang bisa terbang? Au. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang Dadang marah. Aneh. Aduh. Hari Minggu setelah selesai pengajian, bagaimana kalau kita gotong royong membersihkan halaman musola, Pak Ustadz? Menyambut Ramadan, Ustadz. Usulan yang bagus. Oh. Mudah-mudahan kita tidak terjebak dalam seremonialnya saja. Insyaallah. Amin. Sebulan sebelum Ramadan, semua orang sibuk membicarakan ibadah Ramadan. Ramadan masuk, kita sibuk memikirkan dengan apa kita berbuka puasa. Ramadan akan berakhir, kita sibuk memikirkan pakaian baru. Begitu Ramadan berakhir, kita baru tersadar kalau yang meriah di bulan Ramadan itu hanyalah seremonialnya saja, bukan ibadahnya. Terus kita menangis, ya Allah, pertemukanlah kami kembali dengan bulan Ramadan berikutnya. Puluhan Ramadan telah kita lalui, tapi perilaku kita tetap sama. Ramadan bukan jadi bulan penahan hawa nafsu kebendaan, tapi sebaliknya menjadi bulan pengumbar hawa nafsu kebendaan. Dunia terbalik. Dunia terbalik. Dunia terbalik. Azan, Ustaz. Sudah waktunya. Saya azan. Kamu imam? Ustadz imam. Kusoy. Azan. Iya Pak Ustadz, saya yang ajang. Sok. Iya Pak Ustadz. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha Boy. Itu kayaknya Claudia suka sama kamu, War. Apaan sih, Pi? Ah. Oh, alah. Assalamualaikum, Nek. Waalaikumsalam. Nek. Kamu langsung ganti baju, terus sholat, baru makan. Ya? Iya, Nek. Assalamualaikum, Mak. Waalaikumsalam. Mak, Acing jalan dulu ya, Mak. Jangan kelayapan cari cewek ya. Jangan bilang nggak pernah. Iya, Mak. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dang. Mau ikut nggak? Mana? Cari rumah buat berosain. Awas ya bikin mertua saya makin rusak. Emang barang rusak. Mana masuk? Cengos!